Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Faizal Fikri. Dalam hal ini mengajak kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat di mana saja untuk mendukung channel Masjid Iqomah UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan cara subscribe, like, dan komen di bawah. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan dengan memakai masker, cuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin jamaah Iqomah rahimakumullah, segala ungkapan puji dan rasa syukur marilah kita sama-sama persembahkan hanya kepada Allah. Sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, umur yang cukup panjang. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang menyia-nyiakannya. Rugi nian manakala kita menyia-nyiakan umur dan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur itu ibarat es batu, dipakai tidak dipakai tetap mencair. Sedangkan setiap kita tidak tahu berapa kuota hidup kita atau tinggal seberapa kuota hidup kita. Kemarin ada tetangga saya, subuhnya sempat menjadi imam sholat subuh, bahkan sempat adzan subuh. Saya sendiri datang agak terlambat, pas Iqomah baru datang di masjid. Jam 8 terdengar dari masjid, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rupanya dia meninggal dunia. Percaya nggak percaya? Sebab ketika menjadi makmum sholat subuh, saya mendengar bacaannya masih bedas, masih bertenaga, masih panjang. Katanya dari obrol-obrol jam 8 itu rariut, katanya begitu ya. Dan kemudian tiba ajalnya. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang yang mampu memanfaatkan waktu dan kesempatan ini untuk sesuatu yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan kehariban baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya. Apabila kita memperhatikan ayat-ayat Al-Quranul Karim, kita buka isinya, maka antara lain ayat Al-Quran ini berisi tentang kisah-kisah kehidupan manusia di zaman dahulu. Dalam Al-Quran itu dikisahkan bagaimana nabi-nabi diutus ke tengah dunia ini. Dan dalam ayat Al-Quran juga dikisahkan pesan-pesan apa yang disampaikan oleh para nabi itu ke tengah-tengah umat manusia. Al-Quran juga mengisahkan bagaimana sikap umat terhadap para nabinya. Ada yang membangkang, ada yang menerima. Dan juga dikisahkan akibat yang ditimbulkan dari pembangkangan umat terhadap para nabinya. Dan dalam Al-Quran itu kita temukan dari tadarus kita terhadap Al-Quran itu, fungsi Nabi diutus antara lain adalah untuk mengingatkan umatnya supaya tidak melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya tidak terlena dengan kehidupan dunia. Redaksinya persis dengan la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah membuat kamu terlena hartamu dan juga anak-anak dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau di dalam surat Al-Hasr, wala takunu kalladina nasullah, janganlah kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah. Sebab ketika kita melupakan Allah, maka kita menjadi lupa terhadap diri kita sendiri. Manakala orang sudah lupa kepada Allah, maka lupa tentang hakikat dirinya, siapa dirinya.
Sangat boleh jadi lupa juga bagaimana cara memandang kehidupan di dunia ini. Mungkin dia sendiri kayak Fir'aun yang mengaku diri menjadi Tuhan bagi umat manusia. Para nabi juga diutus untuk mengingatkan manusia agar tidak berbuat dolim dengan sesama, agar berperilaku jujur, termasuk dalam berbisnis dan berekonomi. Jangan mengurangi timbangan, gitu, dan lain-lain. Maka di antara manusia itu ada yang menurut, mengikuti seruan-seruan nabinya, dan ada juga yang menolaknya. Bahkan Nabi Nuh itu tidak ada yang mengikutinya, illa firaro, hanya beberapa golongan saja yang mengikuti kepada Nabi itu. Dan kemudian kisah-kisah zaman dahulu itu, manakala orang menolak terhadap ajakan-ajakan para nabinya, maka Allah kemudian menurunkan azab kepada mereka. Ini di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut, antara lain Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kullan akhadna bijanbi. Kepada mereka kami berikan siksa karena dosa-dosanya. Faminhum man arsalna alaihi hasiba, wa minhum man akhadna sayha, wa minhum man khasabna bihil arda, wa minhum man agraqna, maka nallahu liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Ada yang ditenggelamkan ke dalam lautan, ada yang ditimbun oleh tanah, ada yang terkena petir, bermacam-macam bencana, bermacam-macam musibah, bermacam-macam adab kalau itu yang ditimpakan kepada umat para nabi terdahulu itu. Hadirin jamaah rahimakumullah, dari ayat ini sebetulnya kita ingin mengambil satu bentuk pelajaran, mencoba menghubungkan bencana dengan kehidupan manusia. Bagaimana makna bencana menurut ajaran Islam? Sebagai umat muslim kita punya pandangan. Sebagai umat muslim kita punya pedoman hidup. Sebagai muslim kita tidak hanya mengandalkan semata-mata kepada rasionalitas semata. Dalam beberapa hal prinsip berpikir ilmiah diakui dalam Islam. Wa numakkin lahum watba'a sababa. Kami teguhkan dan ikutilah sebab-sebab. Artinya hukum kausalitas ini sangat dipegang teguh oleh umat muslim. Tapi tentu tidak berhenti sampai di situ. Kalau memahami terjadinya satu peristiwa, satu bencana hanya didasarkan pada pengamatan dan rasional semata, maka kita akan mengatakan, kenapa terjadi bencana demi bencana? Oh, ini mungkin dampak dari pemanasan global. Apa global warming? Kenapa global warming? Oh, ini mungkin efek rumah kaca. Selalu dihubungkan satu sama lain, saling berhubungan gitu. Karena di akhir zaman ini umat manusia berlomba-lomba untuk membangun gedung-gedung yang paling tinggi. Katanya gedung yang sangat tinggi itu di Dubai itu sampai 800 meter. Entah berapa tingkat liftnya, lantainya berapa. Kira-kira kalau dibangun seperti ini efeknya akan seperti apa? Seharusnya dalam konsep pembangunan mesti harus terperkirakan juga kira-kira antisipasi kemungkinan dampak yang tidak diharapkan. Hadirin rahimakumullah, dalam ajaran Islam terjadinya peristiwa selalu dihubungkan dengan perbuatan manusia. Katanya dulu di zaman Nabi Muhammad SAW pernah ada yang namanya gempa ini di zaman Rasulullah. Kemudian Rasul berkata, "Hei bumi, belum saatnya." "Hei bumi," katanya, "belum saatnya." Seraya kemudian Rasul merenung kemaksiatan apa yang sudah dilakukan oleh umat manusia. Kemudian Umar bin Khattab juga demikian. Ketika itu terjadi gempa dan Umar bin Khattab sedang ngumpul dengan sahabatnya, terlalu cepat kita melakukan maksiat sehingga bumi bergoncang. Tidaklah bumi bergoncang, tidaklah bumi bergetar kecuali karena ada perbuatan maksiat yang dilakukan oleh manusia. Anas bin Malik pernah bertanya kepada Siti Aisyah, "Ya Sayyidatuna Aisyah, apa yang menyebabkan bencana demi bencana terjadi kepada umat manusia?" Maka kata Siti Aisyah, yang pertama, apabila minum minuman keras sudah menjadi kebiasaan.
yang kaya, yang miskin, mabuk katanya. Yang tua, yang muda, semuanya mabuk-mabukan, mengekspresikan rasa kegembiraan dengan berpesta, miras dan narkoba barangkali kalau zaman sekarang itu. Kita ingat dalam sejarah peradaban itu, Daulah Abbasiyah hancur karena katanya dari kalangan elit penguasa di istana itu sudah mengekspresikan kesenangan itu selalu dengan pesta wanita dan minum-minuman keras. Maka ketika diserang oleh ulagukan, umat Islam betul-betul lemah sama sekali. Hadirin rahimakumullah. Lantas yang kedua, manakala zina sudah dilakukan secara terang-terangan, apalagi zaman sekarang yang disebut dengan zaman medsos, orang jual diri saja sudah tanpa rasa malu terkadang. Transaksi dunia perituan begitu ya. Tidak sadar kalau itu bisa memicu terjadinya kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiga, manakala musik-musik sudah mengalahkan zikir-zikir kepada Allah, manakala musik-musik sudah menggeser kebiasaan melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, apalagi kalau musiknya ala Lady Gaga begitu, dengan penyanyinya katakanlah mungkin bugil, body painting, cat tubuhnya, kita masih teringat. Tapi kita husnudon lah, kok agak mirip begitu. Tahun yang lalu Family Gathering dilaksanakan di pinggir laut, dilaksanakan musik joget-joget, tiba-tiba tsunami terjadi, Gunung Krakatau meletus. Seakan-akan dekat sekali itu analisis itu. Musik-musik apabila sudah menggeser kepada kebiasaan-kebiasaan membaca Al-Quran. Ya Siti Aisyah, apakah itu ajab dari Allah? Maka kata Siti Aisyah, manakala itu terjadi kepada orang-orang yang beriman, maka itu adalah rahmat, dan bisa jadi itu adalah merupakan satu bentuk ujian. Tetapi manakala hal itu terjadi kepada orang-orang yang munafik, kepada orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya, maka itulah katanya adab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tergantung kepada siapa yang menerima. Kita umat muslim sangat menyadari bahwa hidup ini adalah darul imtihan wal ibtila, tempat diuji dan dicoba oleh Allah. Sebagai orang yang beriman, surat Al-Baqarah sudah wanti-wanti, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman mah tidak hai gitu. Ista'inu bis sabri was shalah, minta tolonglah kamu sekalian kepada Allah, pertama dengan sabar dan yang kedua dengan salat. Ini merupakan senjata ampuh bagi orang-orang mukmin. Bahkan apabila sabar diuji, bahkan ditimpa bencana sehebat apapun, kalau dia sabar, dia ridho, maka Allah ridho. Tetapi kalau dia marah, maka Allah pun murka padanya. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, sabar adalah satu kekuatan utama. Kemudian juga sholat begitu. Dan ciri orang sabar itu disebutkan di situ innalillahi wa inna ilaihi. Kalau terjadi musibah menimpa pada dirinya, dia katakan sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kami semua kembali kepada Allah. Ketika lahir tidak membawa apa-apa, tidak membawa uang sepeser pun, tidak lahir kemudian emas nempel di tubuh misalnya. Maka ketika kembali kepada Allah pun dengan penuh keikhlasan, hidup ini semata-mata hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau terjadi bencana, misalnya tokonya kebakaran atau pabriknya ludes dimakan si jago merah, maka lang-lang ling-lingnya itu tidak berlarut-larut sampai jadi orang gila, sebab dia pahami betul makna innalillah wa inna ilaihi raji'un. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan ada nilai guna dan manfaatnya khususnya bagi saya sendiri dan umumnya bagi hadirin. Mudah-mudahan kehadiran kita saat ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Walaupun minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.